materinya atau belum? Bahasanya kita sempalan PKN mungkin nggih sekarang nggih. Nggih Pak nggih, sempalan PKN mungkin nggih. Ada yang udah pernah dapat? Atau saatnya kita kuis dulu nggih. Yang bisa jawab nanti dapat umroh. Berangkatnya gratis, pulangnya bayar sendiri tapi ya. Oke, ada yang tahu korupsi itu apa? Terjemahan bebas. Boleh bawa HP nggak Bu ini Bu? Oh boleh. Tapi nggak usah ya, nggak seru ya kalau pakai HP nggih. Monggo silahkan yang berani. Oh iya, dapat souvenir. Oh souvenirnya belum di ini oh ya, belum ditunjukin ya? Oh belum. Ada yang berani jawab? Ya kalau bener push up nanti tenang aja. Bercanda. Ya silakan, mau pakai mic apa enggak silakan. Kelas berapa Mbak? Permisi kelas 11-7. 11-7. Duluan saya ya, tampaknya saya cuma kelas 3 loh Mbak, udah lulus SMA. Kelas 11 belum lulus ya. 12 juga ya, sampai kelas 12 ya? Okay. Tanya Ibu, kita cuma kelas 3 ya Bu ya? Udah lulus ya? Pinteran kita berarti ya Bu. Oke, lanjut Mbak. Ya, menurut saya korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Udah sekian. Nah ini anaknya Pak Kiai pasti ya. Ya tahu? Ada yang mau jawab yang lain? Nambahin nggak apa-apa? Ada yang mau nyoba jawab lagi? Salah nggak apa-apa, bener ya, alhamdulillah. Dari perwakilan OSIS mungkin minoritas loh hari ini diawasi oleh MPK ya. Gak apa-apa, kita interaktif aja gitu. Kita nggak ngajar, nggak kayak Bu Sinten, nun saya Bu. Nah, bisa ngajar. Kita mah enggak. Kita malah minta diajar. Ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada yang jawab, pulang jam 1 ya Mas ya berarti ya. Enggak ya? Oh ini ya materinya ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah dikasih souvenir, Mbak Mia. Sampun nggih. Lanjut Mas. Siapa? Operatornya. Nah, kuis lagi kan. Coba tebak ada berapa hewan nggih di sini? Ayo, saya kasih waktu 5. Ada lagi? 15. Yang nanti dapat souvenir. Ayo. Jangan nunjuk saya nggak ada ya di situ ya. Saya tak kesana wis, ben enak nonton nih. Nggak ada foto teman-teman kan di situ nggak ada, pasti kan nggak ada. Ada berapa? Coba. Ya, yang biologinya bagus pasti tahu semua. Yo, tadi 15, 6, ayo berapa lagi? Ya? Oh 16, oke. 11, siapa lagi? 12. Wis, nyerah. 11, jadi 11 Mbak ayo. Sudah ya, kita buka ya. Atau nanti buka jam 1? Enggak, sekarang. Nggih. Dibuka Pak, nggih. Apa itu? Sudah ya? Ibu guru pakai AI soalnya Mas. Oh, Bu, gitu. pakai AI nggih Bu, 15 nggih. Pakai AI nggih.
Itu sebenarnya di badan gajahnya ada burung itu, cuman nggak kelihatan. Itu burung gagak soalnya. Jadi kan hitam semua ya, nggak kelihatan. Ya kan, sepakat ya. Jadi yang jawab 15 mendekati ya Mas. Siapa namanya Mas? Wah, gen alfa atau alfa? Gen alfa. Wah, green. Wes ngeri. Oke, lanjut Mas. Nah, sebenarnya kalau korupsi itu nggak jauh-jauh dengan ini sebenarnya program pemerintah ya. Namanya Indonesia Emas. Harapannya itu dicapai di tahun 2045. Bukan Indonesia Mbak ya, adanya Indonesia Emas. Yang mbak-mbak tenang aja ya, padahal ini mayoritas loh di sini loh. Harapannya tidak ada korupsi ya. Meminimalisir lah, kalau tidak ada itu kok bahasanya nggak mungkin. Tapi meminimalisir adanya korupsi. Next, Mas. Nah, ini ada sepatah berpatah-patah kata dari nenek moyang kita ya. Karena udah beberapa turunan dari tahun 45 kan. Dan dari Bapak Muhammad Hatta, Wapres pertama nggih. Ada yang bisa bacain? Minta tolong atau saya tunjuk ya? Saya tunjuk aja. Oh, itu ditunjuk Mas Guntur malah. Oh, nggih. Mbaknya minta tolong boleh dibantu? Mbak siapa aja? Jatuh bangunnya negeri ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia adalah sekedar nama dan gambar untayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain menghormati bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Muhammad Hatta. Ya, terima kasih Mbak Sinten. Mbak Aulia, boleh kasih aplaus dulu ke Mbak Aulia? Jadi gitu ya teman-teman ya, jatuh bangunnya kita sendiri, kita nggak usah ngomong negeri ya, nasibnya kita sendiri tergantung sama kita sendiri. Begitupun nanti kalau dikaitkan dengan apa yang namanya korupsi ya teman-teman ya, mau korupsi atau enggak tergantung dari kitanya sendiri. Posisinya seperti itu, jadi butuh peran serta dari teman-teman sekalian karena minimal teman-teman akan secara umum akan mencapai di tahun 2045 yang akan mencapai generasi Indonesia Emas. Kalau teman-teman nggak berperan aktif, ya akan sulit. Gitu nggih. Next, Mas. Nah, tugas kita, bukan tugas saya nggih, karena saya sudah melewati masa itu sebenarnya, sudah terlalu tua, nggak tua juga lah ya. Nggih, bisa kasih contoh mungkin teman-teman sebagai siswa aktif. Ini kelas berapa nggih? Nun sewu. Tadi 11 nggih? 12. 11 12. Nah, ada yang mau lulus juga. Ini ada penjurusan IPA IPS nggih, Mbak? Oh, enggak ada nggih? Baru tahun depan nggih. Oh, enggak ada nggih. Oh. Ada yang mau ngasih contoh mungkin? Supaya bebas korupsi, kecil-kecil aja contohnya, nggak usah yang berat-berat, wah harus dihukum apalah gitu. Souvenir masih ada ya Mbak Mia ya. Nah, boleh kasih contoh? Contohnya gimana teman-teman? Yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Teman-teman kan perwakilan teman-teman dari yang lain ya, dari kelas nya masing-masing pasti menjadi role model, contoh buat teman-teman yang lain. Oh, sinten? Oh, nggih. Itu mic depannya enggak nyala. Oh, nyala nggih. Ah ya. Bebas. Langsung jawabannya. Ya, boleh. Perkenalan dulu juga gak apa-apa. Perkenalkan nama saya Lovi X Cecilia Putri, saya dari kelas 11 2.
Tadi pertanyaannya apa Pak? Lupa. Contoh tugas kita agar korupsi itu nggak ada. Yang kecil-kecil aja, yang di lingkungan kelas lah atau di sekolah, nggih. Oh ya, sebagai pelajar, agar kita jadi generasi yang minim atau anti korupsi, kita bisa menerapkan sifat jujur sejak dini. Contohnya saat kita ujian atau mengerjakan tugas-tugas atau tes dari sekolah itu Pak, kita usahakan jujur untuk tidak menyontek atau menggunakan ChatGPT atau semacamnya. Jadi sudah menjadi pola hidup kita untuk menjadi jujur sejak dini gitu Pak. Jadi mengurangi sifat korupsi pada kemudian harinya. Gitu Pak. Nggih. Terima kasih Mbak Putri aja ya nyebutnya. Enggak apa-apa nggih. Ada lagi mungkin tambahan yang lain tuh, tepuk tangan dulu buat Mbak Putri. Ada yang mau nambahin mungkin dari perwakilan OSIS? OSISnya minoritas ya dari tadi ya. Iya betul, lagi MPLS. Oh ini Mbak Mia mau nambahin? Oh enggak ya, enggak. Nggih, betul. Apa yang disampaikan Mbak Putri nggih. Nanti ada survei bagaimana perilaku yang bisa dianggap korupsi yang sering dilakukan oleh teman-teman sebagai siswa. Nggih, berlaku tadi jujur nggih Mbak Putri nggih. Kalau saya tangkap jujur memang salah satu dari nilai-nilai anti korupsi. Nanti di slide berapa nanti akan muncul nggih. Di souvenir ya. Ada. Nggih, next Mas nggih, lanjut. Nah, ini ada video. Kita simak dulu nggih, teman-teman nggih. Di play. Oh, enggak bisa play nggih. Nggih, contoh yang lain sambil nunggu nggih. Contoh yang lain mungkin kalau teman-teman terlambat nggih, itu sebagai salah satu bentuk perilaku apa ya? Korupsi kecil-kecilan mungkin nggih, teman-teman nggih. Diharapkan bisa dihindari atau dikurangi. Hal yang lain mungkin kejujuran ya tadi nggih, kalau menyontek nggih. Kita skip aja nggih videonya nggih karena ada kendala teknis di luar perkiraan BMKG mungkin nggih. Nggih, slide selanjutnya aja. Nah, ini tadi nggih teman-teman kenapa teman-teman harus aktif. Tidak mungkin korupsi ini akan hilang. Nah, misalnya kita mengandalkan dari teman-teman aparat kepolisian mungkin nggih, pengadilan, kejaksaan atau mungkin yang happening teman-teman KPK gitu nggih, akan sulit karena memang powernya kan sedikit, nggak bisa di antara hampir 270 juta orang kalau hanya mereka yang jumlahnya puluhan ribu pasti akan sulit. Makanya dibutuhkan peran serta teman-teman yang sebenarnya dari kita bangun tidur pun bisa kayak tadi nggih. Berangkat sekolah nggih tepat waktu. Jujur tadi nggih disampaikan Mbak Putri. Kalau belajar bersama kan nggak apa-apa, tapi kalau mengerjakan bersama kan jangan, kan kayak gitu nggih. Hal-hal yang lain teman-teman aktif di MPK, di OSIS ini juga bagian dari pembelajaran terkait hal-hal tersebut tadi nggih. Nanti ada 9 nilai anti korupsi. Nggih, next. Atau ada yang mencoba menyebutkan dulu nilai 9 nilai anti korupsi. Salah nggak apa-apa. Ada yang coba, nggak usah 9-9-nya lah. Berapa biji pun nggak apa-apa. Ada yang berani coba? Tadi udah disebutin Mbak Putri jujur itu, sudah. Berarti masih ada 8 lagi.
Ada yang coba mau berani menjadi volunteer mungkin? Atau saatnya kuis lagi ya? Ada yang coba menjawab? Satu aja wes, satu, nggak usah banyak-banyak. Jujur, temannya jujur apa biasanya teman-teman? Nggak ada yang coba jawab? Atau Mbak Mia lagi yang jawab ya? Oh ada, Mbaknya nengok. Nggak apa-apa Mbak, dapat banyak nggak apa-apa loh. Lagi nanti sebenarnya. Temannya jujur itu bertanggung jawab. Ada nggak ya bertanggung jawab ya? Kayaknya ada ya. Terima kasih. Kasih teman lagi mau nggak? Satu lagi. Jujur. Disiplin. Oh bener. Ya udah 3 ya. Lagi kita save dulu jawabannya. Oke lanjut Mas. Nah ini hari ini yang kita lakukan, saya dan teman-teman sekalian dari MPK dan OSIS ada di posisi pendidikan. Meskipun hari ini mungkin kita sebut pilot project, mudah-mudahan feedbacknya bagus buat kami nanti bisa berlanjut. Ini tujuannya pendidikan anti korupsi adalah membuat orang tidak ingin korupsi. Jadi udah tahu duluan nih, bisa membedakan apa sih itu korupsi, apa sih yang boleh, apa sih yang enggak, kan kayak gitu. Levelnya ke atas lagi adalah pencegahan. Setelah tahu orang akan tidak bisa melakukan korupsi. Ini lebih kalau pencegahan ke aturan teman-teman biasanya aturannya diperjelas. Mungkin kalau aturan sekolah jelas terlambat niku Pak terlambat nggak boleh, nyontek juga ya ketahuan nggak boleh teman-teman kayak gitu. Nah yang paling atas ini yang paling dihindari dan dijauhi, nggak cuman oleh masyarakat atau teman-teman, tapi juga penegak hukum termasuk teman-teman dari KPK. Itu level-levelnya. Nah, kita masih di level pendidikan, tapi jangan sampai menginjak level atas yang merah itu berbahaya soalnya. Dari sini ada pertanyaan enggak teman-teman? Oh itu di situ udah termampang nih, ada kerja keras itu kan. Orang bijak belajar. Nah, ini kerja keras juga salah satu nilai anti korupsi teman-teman Atau ada yang mau nanya, ada yang dari KPK enggak teman-teman di depan? Jawabannya enggak ada. Yang kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat? Nanti biar kita istirahat pas nanti jam 2 soalnya. Jadi saya olor-olor bercanda. Oke, next Mas, lanjut. Nah, apa itu korupsi tadi udah ada yang jawab Ada yang mau nambahin mungkin? Korupsi itu kan nggak harus dalam bentuk uang teman-teman bentuk materi. Bisa tadi korupsi waktu, korupsi informasi bisa. Apa yang harusnya disampaikan, misal ke orang tua, Bu, saya nilainya 8, ibu mintanya 10 gitu kan. Terus ya wis lah, nggak usah disampaikan, kayak gitu kan bisa. Itu yang kecil-kecil Coba kita bersikap jujur ke orang tua. Apakah pernah korupsi teman-teman? Alhamdulillah Belum pernah? Tepuk tangan dulu buat teman-teman sekalian. Siapa pelakunya yang Nah, alhamdulillah. Lanjut, Mas. Ini video lagi nih sebenarnya. Cuman nggak bisa di-play lagi Boleh kalau emang bisa. Oke, sambil intermezzo MPK. Tadi kewenangannya seperti apa teman-teman Boleh dibantu menjawab mungkin? Ini berarti dari kelas berapa 10, 11, 12 ada MPK-nya semua berarti.
Oh, ya karena masih ini ya masih. Tapi tetap nanti ada nggih. Tiap kelas nggih. Itu kan kelas 10 mungkin ada 1, 3, 4 gitu ya. Tetap ada nggih. Oke. Itu biasanya tugasnya apa? Boleh dijelaskan ke saya? Kalau OSIS jelas nggih. Coba siapa yang mau tak kasih mic? Atau ada ketua MPK-nya? Ada ketuanya toh masih? Mana ketuanya? Nah, tuh coba secara umum apa Mbak tugasnya? Karena di angkatan teman-teman yang di depan ini nggak ada itu MPK. Jadi tugas MPK selain menjadi pengawas proker OSIS itu ada tugasnya pemilihan ketua OSIS setiap tahun. Pemilihan ketua OSIS itu masuk ke prokernya MPK. Terus selain itu juga tugas MPK itu sebagai jembatan bagi siswa-siswi menyalurkan aspirasi kepada pihak sekolah. Curhat kalau putus cinta gitu ya? Enggak ya? Contoh aspirasinya apa Mbak yang pernah ditampung gitu ya? Biasanya itu kayak fasilitas di sekolah, Oh, oke. menyampaikan kayak ada fasilitas sekolah yang mungkin rusak Perlu gitu. ditambah gitu ya. Bisa disalurkan melalui, kalau di MPK itu namanya forum ASKA. Forum ASKA. apa singkatannya? ASA dan KASA, forum ASA dan KASA itu Harapan nggih, asa. Selain itu, kalau pemilihan ketua OSIS tadi berarti nggak semua siswa milih, pasti perwakilan aja. semua siswa, tapi yang membuat konsep dan lain-lainnya itu dari MPK. Panitianya, Ya, ya. panitianya dari MPK. Panitia 17-an juga besok? Itu dari Paskib, Pak. Oh. Ada sendiri panitianya. Di sini ada yang ranking 1 nggak nggih? Sinten? Hah? Oh, nggak ada ranking kok ya? Oh, paralel. Iya, beda jauh ya Bu sama angkatan Ibu ya? Iya. Saya lahir tahun 2000 Bu. Dimudahin dikit Bu, teman-temannya masih muda Bu. Ya beda jauh ya terkait organisasi di tempat, di zaman kita ya dulu cumannya adanya OSIS. OSIS ya handle semua dulu. Ini semua SMA seperti itu nggih Bu? SMA SMK nggih? Oh, ya. Calon pemimpin semua nggih, teman-teman nggih. Amanah nggih? Bisa nggih? Amin. Bisa diputar Mas videonya Mas? Oh, bahasa isyarat berarti Mas Guntur nanti jelasin nggak apa-apa di depan? Oh. Koran isinya kok masalah korupsi semua. Moral bangsa kita itu udah merosot Mbak. Gak kapok-kapok pejabat kita. Korupsi itu udah jadi budaya. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Mau jadi apa bangsa ini kalau mereka mikirin perutnya sendiri? Korupsi itu bikin rakyat sengsara. Nyolong uang rakyat. Dampaknya kemana-mana Mbak. Pendidikan makin mahal, biaya rumah sakit juga ikutan mahal. Partisipasi kuncinya Mbak. Partisipasi semua kalangan masyarakat. Sudah saatnya Mbak. Kita bahu-membahu menumpas korupsi secara tuntas. Udah Mbak. ST 1, tempe 2. Berani jujur, hebat. Alah Pak, cuman tempe Pak, cuman tempe. Cuman tempe ya, tapi rak bayar ya. Ya itu ya Dek, tadi Mbak Putri yang bilang harus jujur, makannya berapa, disebutnya berapa, ya gitu kan. Ya memang nggak jauh-jauh dari kata-kata jujur ya, tapi sebenarnya tadi nanti ada 9 nilai anti korupsi. Terus, nah ini tren korupsi di sektor pendidikan. Jadi gini teman-teman, ini dari ICW ya, tahun 2023. Ini mungkin dari temuan kasus ya, kita bacanya dari temuan kasus. Ternyata yang 155 ini dari sektor
Agraria ya. Agraria. Agraria atau desa ini? Desa ya. Ya. Ini wajar ya, ini agak nyepil ya. Mungkin nanti teman-teman akan tahu yang namanya dana desa, Demak. Demak itu kabupaten ya. Nah, mungkin ada yang orang tuanya lurah mungkin. Kades, Pak Kades. Ada. Nah, biasanya ruwet nih Pak Kades ngurusi dana desa ya. Ya, siapa? Bapaknya Pak Kades siapa? Oh, anaknya Pak Kades. Teman-teman yang cowok-cowok anaknya Pak Kades. Ya. Cowoknya cuma 2, enggak apa-apa. 3, sama masnya 1. Nah, ibu langsung tanya Kades mana. Anaknya cowok ya Bu? Ibu, anaknya cowok kan? Oh enggak, oh cewek. Kirain mau nanya Bu, orang tuanya di mana. Oke, karena dana desa itu kalau teman-teman tahu mungkin udah ada yang suka ekonomi nggih, ngulik-ngulik sedikit. Nah, tiap tahun itu dananya besar ya teman-teman ya. Jadi wajar kalau banyak temuan di sini, tapi itu bukan sebagai pemakluman sebenarnya. Di luar dananya tambah besar kalau orangnya benar, insya Allah benar. Kayak orang tuanya Mbak siapa? Launa. Nama zaman kita nggak ada nama gitu ya. Namanya Muhammad, Ahmad, Ismet, nah itu kan. Oke, betul. Ya perbandingan Bu ya. Yang kedua di sektor apa ini? Kesehatan ya. Nah sama aja. Di mana banyak uangnya sebenarnya teman-teman di situ di luar faktor manusia ya. Dari sisi anggaran itu pasti akan jadi apa ya sarang lah ya. Bukan sarang ya. Kan. Terus kita lihat sektor pendidikan. Ada ya pendidikan ya. Ada di angka sekitar 35. Ini ya teman-teman, tapi ini faktornya banyak di sektor pendidikan ya. Tapi kemarin ada temuan yang apa ya, yang buat beli apa? Mobile Legends apa itu ya? Sebentar, ada iklan, kereta lewat ya. Sudah ya, keretanya udah lewat ya. Kayak di stasiun Tawang ya, mirip ya. Keren tapi. Zamannya kita yang nggak ada ya Mas ya. Ngomong bel tok tet teman-teman. Next Mas, lanjut. Ini apa nih? Nah, di sektor pendidikan ya teman-teman, kita coba fokus ke sektor pendidikan. Ini, nah, Dinas Pendidikan itu ada 125 kasus. Ini yang ditindak oleh APH. APH tahu teman-teman? Singkatannya? Aparat. Wow, cerdas. Ketua, wakil. Bukan? Wakilnya ada enggak? Oh, dari ketua terus? Oh, merang. Oh, gitu. Itu, ini ASN tapi ya, ASN itu ya berarti ya kayak saya lah, saya ASN. Kebanyakan temuannya adalah dari ASN. Terus modus, nah modus gitu, markup. Ada yang tahu markup singkatannya? Atau bahasa umum aja, kok singkatan artinya, sorry. Markup, ada, tahu artinya markup? Ada? Cara gampangnya aja. Tak kasih contoh nggih, markup nggih. Teman-teman katakanlah beli apa ya, nggak boleh nyebut merek ya, fried chicken aja lah. Harganya 10.000. Minta uangnya ke ibunya, Bu, harganya 15.000. Nah, ada selisih berapa teman-teman? Nah, itu yang namanya markup. Bukan make up nggih, teman-teman nggih. Kalau make up nanti tambah cantik. Terus penggelapan, gampang lah nggih teman-teman kalau penggelapan paham nggih? Pungli atau pemerasan, wah ini wis tingkat dewa ini. Meskipun angkanya kecil tapi modus ini yang sebenarnya akan ini ya berat sebenarnya.
Oke, kasus yang lain ada di sekolah tuh 75 kasus. Ini tahun 2022. Perguruan tinggi teman-teman ada, kementerian, dinas lain, dari APH pun. Nah, yang penegak hukumnya pun ada, terus lainnya 2 kasus. Next. Nah, apakah kalian mengetahui macam perilaku koruptif yang sering dilakukan pelajar? Di luar nyontek tadi mungkin? Kasih contoh lagi. Apa coba kira-kira? Ibu Ketua? Ibu Ketua. Mbak Ketua mau jawab lagi? Mic-nya di situ. Apa coba? Oh boleh Mbak. Perkenalkan, nama saya Julia dari kelas 11-9. Perilaku koruptif yang sering dilakukan pelajar yaitu meminjam barang temannya tapi tidak mengembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Yulia ya. Ini sebenarnya Mbak Yulia sedikit curhat ya Mbak ya. Korban pasti ya kan. Pinjem Nah, curan pen kalau dulu sebutan saya, pencurian pulpen. Nah, enggak cuma curan curan pen. Nah itu kecil-kecil ya Mbak ya. Tapi kalau sehari 1 pulpen lumayan ya. Coba udah habis berapa pulpen Mbak dipinjem? Enggak pernah ngitung ya. Enggak pernah ngitung ya. Curan pen seringnya ya, yang dialami. Nah ini Mbak, ini udah curhat. Tadi ada apa? Asa dan ya. Ada contoh lain mungkin teman-teman? Ya? Ya betul, ini telat mengumpulkan tugas juga. Apakah saya dulu pernah? Pernah, jujur. Tapi kalau teman-teman bisa menghindari atau mengurangi, itu lebih baik. Gitu, nggih. Ya mungkin malamnya habis ngerjain yang lain ya. Itu. Tapi nek sing bener-bener gak ngerjain kan ya kebangetan nggih teman-teman nggih. Next, ada lagi yang ngasih contoh mungkin? Cukup nggih? Terus lanjut. Nah, perilaku koruptif ini survei SPI nggih, survei penilaian integritas. Teman-teman ada yang tahu integritas itu apa? Karena kayak 2 mata pedang nggih antara korupsi dan integritas, tapi arahnya beda. Tapi ini nggak bisa dipisahkan. Satu positif, satu negatif. Satu yin, satu yang. Ada yang tahu integritas? Pakai bahasa bebas nggak apa-apa, silahkan. Mumpung Mbak Mia lagi kayak sinterklas, bagi-bagi souvenir, banyak banget. Bawa kantong ajaib ya Mbak Mia ya. Ada teman-teman, coba jawab, bebas. Apa yuk integritas? Mbak Osis mungkin ada? Gak apa-apa, kalau salah nggak suruh push up, kalau benar malah push up. Mbak Osis ada? Atau Mas Osis berarti? Bukan sosis ya tapi ya. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Beneran, serius kita gak gigit kok. Perkenalkan, nama saya Marvin Isya Bagus Wuriantoro, bisa dipanggil Marvin. Izin menjawab ya Pak, integritas itu mungkin suatu keadaan yang menggambarkan untuk menunjukkan kesatuan yang utuh. Ini ada kata satunya nih, udah mepet ini. Ayo lanjut. Mungkin ya saya
Mungkin yang saya tahu cuma itu saja, Pak. Oke, aman. Kasih plus dulu dong. Ini ketua OSIS bukan? Oh, bukan. Oke. Ya. Satu kesatuan. Betul. Antara apa yang dipikirkan ada dalam hati sama yang diucapkan. Yang enggak jauh-jauh dari kata jujur akhirnya nggih. Itu. Yang namanya integritas seperti itu secara umum adalah keselarasan antara pikiran, hati, ucapan, satu lagi perbuatan. Sulit? Ya. Susah? Ya. Tapi ya memang harus dilakukan seperti itu ya teman-teman ya. Apapun nanti kalau teman-teman udah bekerja pun ya harus seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini terkait survei ini kita, bukan kita ya, yang melakukan adalah teman-teman dari KPK. Yang namanya survei enggak semua sekolahan ya teman-teman ya. Yang disurvei juga ada dari tingkatan siswa, mahasiswa, penyelenggara pendidikan ya, dari guru, sampai mungkin ada pegawai pada dinas pendidikan ya. Oke, kita lihat hasil surveinya mungkin. Nah, oke, ini jatahnya teman-teman. Kebanyakan siswa SMA nggih lebih suka menyontek daripada kelihatan nggih? Kelihatan enggak? Kelihatan nggih? Daripada belajar. Tadi Mbak Putri udah menyebutkan juga suka nyontek teman-teman, bukan teman-teman lah. Di sini enggak ada nggih? Enggak ada kan di sini? Oke, lanjut. Terus meminta orang lain mengerjakan tugas. Ada yang seperti ini? Alhamdulillah, nggih. Menyontek, wah ini menyontek tok ini nggih, tambah tinggi ya. Tidak berani menolak ajakan menyontek. Ini nggih, teman-teman, dari aspek kejujuran nggih, teman-teman. Ini khusus Provinsi Jawa Tengah nggih, teman-teman nggih. Tahun 2024. Jadi masih baru datanya. Terus apa ini? Terkait kejujuran lagi. Ini berbohong karena takut orang tua marah. Itu ada di angka 76,94. Berbohong menyembunyikan kesalahan itu di 76 juga. Wah, hampir sama. Menyalahkan teman. Wah ini. Mungkin Mbak Yulia tadi di samping curan pen ya. Apakah sering disalahkan? Yo kaya niki ya. Hah? Iya, enggak. Nanti kalau mau curhat sama ketua MPK-nya enggak apa-apa. Oke, next, Mas. Nih ya, ketekunan belajar nggih, teman-teman nggih. Ada yang asik bermain apalagi nggih. Mungkin Mobile Legend lah, FF nggih. Apalagi? Banyak nggih. Nah, ingat waktu nggih teman-teman nggih. Itu ya memang kalau dibilang e-sport nggih, e-sport. Tapi kalau kelewat waktunya nggih, ngepot nggih akhirnya nggih. Ngepot sedikit akhirnya repot. Nah, nanti ujian nilainya jeblok. Nanti ketemu orang tuanya bohong lagi, nggak jujur kan kayak gitu. Saya yakin orang tua teman-teman juga memahami nggih. Oh iya, anak sekarang nggak bisa lepas dari HP. Cuman kembali lagi ke teman-teman atau ya kontrol kita nggih, teman-teman nggih. Ada waktunya belajar nggih, Bu sinten nggih, Bu? Nggih, ada waktunya untuk belajar, bermain ada nggih, Bu nggih. Kan kayak gitu. Kalau di kelas boleh bawa handphone? Oh, boleh. Tuh. Diperbolehkan. Berarti kan kembali ke teman-teman nantinya seperti apa. Kalau buat ngerjain tugas mungkin boleh nggih Bu nggih, tapi kalau ujian ya jangan kan kayak gitu. Ujiannya pakai handphone. Nah, yang penting kan enggak browsing yang lain kan kayak gitu nggih Bu nggih. Hanya untuk kerjakan tugas kan. Nggih, kembali ke teman-teman peruntukannya seperti apa sebenarnya kan kayak gitu. Terus terkait apalagi sebelahnya. Nah, kedisiplinan nggih. Faktor apa nih yang paling tinggi? Terlambat mengumpulkan tugas nggih. Tadi sinten nggih yang bilang terlambat mengumpulkan tugas nggih? Mbak E nggih. Nah,
Tuh. Ya diharapkan teman-temannya di sini nanti akan jadi contoh, nggih. Tidak melakukan hal-hal di sini. Bisa? Bisa? Kurang semangat ya. Udah siang kok ya. Bisa nggih teman-teman? Nah, gitu kan mantap. Next, lanjut. Apa nih? Nah, ini udah kita lewat skip aja. Ini udah perguruan tinggi. Oh, ada video lagi. Bisa di-play? Oh, bisa. Susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah nyerobot terus. Di stop sama polisi. Brit. Iya pak. Minggir. Siapa? SIM? Ada pak. STNK? Punya pak. Tahu lampunya merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Itu nggih. Korupsi kenapa susah diberantas? Kira-kira apa teman-teman? Kalau lihat dari video tadi. Ya, ada yang jawab tuh. Siapa? Siapa tadi barusan? Perkenalkan, nama saya Inaya Tusada, sering dipanggil Naya. Saya dari kelas 11-10. Izin menjawab, korupsi kenapa susah diberantas? Karena kurang disiplin. Kurang disiplin, betul. Disiplinnya kalau ada kalau dari kasus ini adalah ada Polisinya. ya begitu. Jadi teman-teman kalau mau disiplin ya jangan ini nggih, harus dari dalam hati memang itu butuh gitu nggih, bukan karena takut. Butuh disiplin untuk kebaikan diri sendiri, kejujuran untuk diri sendiri. Itu kan. Lah kayak tadi contohnya kan semuanya lengkap nggih, SIM-nya ada, STNK-nya ada. Polisinya nggak ada, bablas kan kayak gitu. Diharapkan teman-teman juga nggak seperti itu nggih. Kalau tidak ada Pak Guru atau Bu Guru, nah pas ujian nyontek, itu kan jangan. Insya Allah kalau teman-teman belajar, jujur hasilnya pasti akan mengikuti. Next teman-teman, lanjut. Nah ini tadi yang sudah sebagian disebutkan teman-teman nggih, terkait 9 nilai anti korupsi. Ini enggak jauh-jauh dari PKN sebenarnya nggih, pendidikan kewarganegaraan nggih. Jujur, bukan jujur ajur nggih, teman-teman nggih, jujur, mandiri. Tadi ada yang nyebut mandiri sudah, kerja keras juga tadi, disiplin nggih, adil tadi, peduli, sederhana, berani, tanggung jawab, mandiri, jujur. Berani di sini apa teman-teman? Berani menolak ajakan korupsi, berani menolak ajakan yang tidak sesuai dengan aturan. Sederhana nggih, ini juga cikal bakal nggih, sederhana nggih. Karena korupsi itu bisa muncul karena sifat tamak. Biar enggak tamak, bersikaplah yang sederhana, teman-teman nggih. Saya yakin teman-teman di sini nanti akan ada yang jadi menteri, amin? Amin. Jadi presiden? Amin. Disiplin tadi nggih, tepat waktu, baik masuk maupun mengumpulkan tugas nggih teman-teman nggih. Adil, nah ini sebagai pemimpin harus adil nggih. Kerja keras tadi nggih teman-teman nggih. Ya belajar, jangan mengutamakan menyontek. Itu 9 ini kalau teman-teman mau menyingkat, gampangnya adalah Jumat bersepeda kakak. Next, Mas. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, gitu ya teman-teman ya, mengkritisi ini daripada mengutuk kegelapan, lebih baik nyalakan obor penerang. Meskipun gambarnya lilin ya teman-teman ya.
Jadi mengkritisi boleh, wah di sana korupsi, sini korupsi, tapi kita juga memperbaiki diri sendiri sekaligus menjadi contoh untuk yang lain. Jangan ikut-ikutan. Nah, teman-teman di sini kan aktif nih berorganisasi nggih. Di OSIS, di MPK. Pasti teman-teman ini orang-orang terpilih di kelasnya. Teman-teman diharapkan bisa menjadi contoh untuk yang lain di kelasnya. Gitu nggih. Nah, ini konsep menjadi penerang bagi teman-teman yang lain. Gitu nggih, teman-teman nggih. Nah, lanjut. Nah, saatnya berperan bukan baperan. Tadi nggih, role of model nggih teman-teman nggih, sebagai contoh. Diharapkan teman-teman, meskipun ini kita cuman ya hampir 1 jam nggih. Tapi bisa keluar dari sini bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Menyebarkan virus anti korupsi, menjadi pengingat untuk selalu bersikap, mencerminkan nilai anti korupsi. Dari yang kecil-kecil aja nggih teman-teman nggih. Tadi ya mudah-mudahan curan pennya enggak ada ya Mbak Yulia ya. Yulia korban curan pen gitu kan. Jadi agent of change. Ya teman-teman nggih. Aktif di MPK ini juga sebenarnya sebagai bagian dari agent of change, termasuk teman-teman di OSIS nggih. Pasti kan akan jadi contoh yang lain nih, ketua OSIS atau ketua MPK dan yang lainnya gitu, termasuk anggotanya kan akan jadi contoh bagi teman-teman yang lain. Itu nggih. Nah, integritas nggih, ketika di depan umum tidak takut melanggar aturan, bagaimana jika ada ruang tersembunyi dan ada kesempatan. Balik lagi ke teman-teman nggih tadi nggih. Keselarasan antara pikiran, hati, ucapan dan perbuatan nggih teman-teman. Jadi nggak ada siapapun ya. Insya Allah kalau teman-teman punya integritas akan baik-baik saja. Dan itu untuk kebaikan teman-teman juga nggih. Manakala kita bersikap jujur ya, siapa yang mau cari kesalahan kita kan nggak ada. Membiasakan yang benar nggih teman-teman nggih. Bukan membenarkan yang biasa gitu. Kalau ada teman-teman yang salah gimana kira-kira teman-teman? Kirain ditebang, enggak ditebang ya. Ditegur ya. Dikasih tahu yang benernya gimana nggih. Tapi ngasih taunya yang baik. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu mungkin? Enggak ada pertanyaan? Oke, kita akhiri. Oh, enggak, belum. Masih ada ya? Slide-nya masih ada ya? Masih ada. Nah, ini beberapa contoh ya teman-teman nggih. Upaya anti gratifikasi. Nah, gratifikasi sekarang. Ayo, saya minta penjelasan dari teman-teman. Gratifikasi itu apa? Souvenir masih ada, Mbak Mia? Wah. Ada yang tahu gratifikasi itu apa? Silakan. Udah dikasih contoh itu depannya. Yuk teman-teman, apa gratifikasi? Ada yang Mbak Bendahara mungkin? Ayo, nah kasih mic Mas itu Mas, Mbak Bendahara Mas. Gak apa-apa, terjemahan bebas. Apalagi Mbak Bendahara, rawan dengan gratifikasi loh. Gak apa-apa, jawab bebas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delvi Elisha dari kelas 1210, perwakilan dari MPK. Izin bertanya Bapak, itu gak apa-apa, bertanya gak apa-apa. Itu buat tadi pertanyaan apa ya? Gratifikasi itu apa? Coba, gak apa-apa, asal jawab bebas aja. Salah gak apa-apa, bener gak apa-apa juga. Pemilihan? Bebas aja, bebas gak apa-apa. Browsing gak apa-apa, browsing tuh temennya udah ngasih HP. Ayo gak apa-apa.
Ini kalau di kelas ini nyontek nggak apa-apa kok. Nah, dibantu juga boleh. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang mencakup uang, barang, rabat diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya yang diterima. Oke, diterima jawabannya. Tepuk tangan dulu. Nah. Saya malah nggak apal loh Bu, sebagai penyelenggara negara loh Bu. Dalam arti, kalau saya bilang sebagai karyawan pun itu sebenarnya ada yang nggak boleh juga ya. Tapi secara umum gratifikasi di sini ya teman-teman, karena kita dari ASN atau PNS, sesuatu yang tidak boleh diberikan atau diterima oleh ASN atau PNS gitu teman-teman. Ini contoh upaya anti gratifikasi ya teman-teman. Ini surat edaran ini mungkin Pak Guru dan Bu Guru juga pasti ada kata-kata ini ya, di edaran, terutama kayak SPMB gitu. Sekarang bacanya gitu Bu. SPMB itu sekarang banyak mata yang mengawasi gitu Bu. Sistemnya juga diperbaiki gitu. Apalagi ada masih zonasi atau rayonisasi gitu. Domisili nggih. Domisili ada berapa jalur nggih Bu? Prestasi, domisili, afirmasi, mutasi. Wah. Oke. Nggih. Agak nggih. Nggih. Tambah ke sini sistemnya pokoknya diperketat lah nggih Bu nggih, itu. Enggak ada perwakilan kelas 10 nggih, masih itu nggih, MPLS nggih. Itu nggih teman-teman, ini sebagai contoh. Ini untuk menginformasikan ke mungkin orang tuanya juga waktu mendaftarkan anaknya nggih, agar tidak memberikan sesuatu kepada mungkin di sini panitia SPMB nggih. Termasuk mungkin ada yang minta tolong ya Bu, maksud nilai ujian saya sekian, wah nanti tak kasih pulsa 100.000 Bu, wah tapi nilainya dinaikin, itu juga sebagai bentuk gratifikasi nggih. Teman-teman bentuknya banyak, tadi kayak ada voucher, nah voucher HP mungkin nggih contoh. Itu gratifikasi itu aturannya ketat nggih teman-teman, kalau mau buka nanti ada di aturan KPK. Gampangnya seperti itu. Gratifikasi apakah ada yang diperbolehkan? Yang jawabannya benar. Tadi udah dikasih souvenir belum ya? Mbak, udah dikasih souvenir. Coba ada yang berani jawab, ada gratifikasi yang diperbolehkan apa enggak kira-kira? Jawab aja, benar atau salah? Enggak apa-apa. Jawabannya adalah ada. Mau dikasih contoh? Contohnya kalau teman-teman ngasih sesuatu ke orang tua boleh loh. Itu masih diperbolehkan. Asalkan tidak ada kepentingan yang lain. Gitu. Kalau kayak tadi contohnya, wah biar dapat nilai baik ke gurunya mungkin nggih. Enggak boleh nggih teman-teman nggih. Tuh. Kalau mau mempelajari lebih dalam ada di aturan KPK nggih teman-teman. Next, bentuk upaya anti gratifikasi yang lain. Nah ini nggih, ini bentuk sosialisasi atau pendidikan stop gratifikasi. Karena gratifikasi adalah cikal bakal dari korupsi juga nggih teman-teman nggih. Gratifikasi, suap, itu. Next, Mas. Nah, sosialisasi nggih. Mungkin hari ini juga masuk nggih. Sosialisasi anti korupsi, anti gratifikasi. Ini bukan rompi oren kok nggih, alhamdulillah gambarnya kan. Next, lanjut. Nah, ubah mindset untuk beraksi.
Korupsi sudah membudaya tak bisa diberantas. Bisa nggih teman-teman? Bisa nggih? Optimis nggih? Nah, dari teman-teman soalnya mulainya, startnya. Korupsi tanggung jawab KPK saja, salah nggih teman-teman nggih? Tanggung jawab siapa? Siapapun. Tugas pemerintah saja anti korupsi? Enggak. Teman-teman boleh mengkritisi tapi juga harus beraksi. Mainstream, ada yang tahu mainstream enggak? Saya kok enggak tahu ya mainstream ya. Anti korupsi harus menjadi mainstream dimulai dari saya. Menjadi budaya ya teman-teman, sesuatu yang biasa anti korupsi itu. Maksudnya seperti itu. Saya masyarakat kecil bisa apa? Bisa banyak ya teman-teman ya. Kayak tadi menjadi role model untuk teman-teman di kelasnya. Tuh jujur sama orang tua. Nanti kalau teman-teman jujur, nanti bisa turun ke anaknya sifatnya itu kan luar biasa. Sistemnya dulu yang harus berubah. Setuju teman-teman? Ayo, wah ini yang terakhir nih, alat nih. Sistemnya dulu yang harus dirubah. Mbak mau jawab, Mbak siapa nih ya tadi? Bukan Mbak Putri ya, bukan ya? Yang benar adalah sistem dan orangnya. Kalau dua-duanya jalan bareng, selaras, insya Allah bisa diberantas nggih teman-teman nggih. Itu tadi, ubah mindset itu lebih ke arah diri kita masing-masing. Ada lagi? Next. Nah, ini RA Kartini harus yang bacain cewek ya. Ada yang mau sukarelawati berarti ya. Ada teman-teman? Nah itu yang udah manggut-manggut. Mbak siapa Mbak? Ini yang manggut-manggut nih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelas 11-6. Izin membacakan. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini. Oke, kasih plus dulu teman-teman. Itu nggih teman-teman nggih. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Di sini juga udah banyak ya dari Imam Syafi'i ada nih, ubahlah hidupmu hari ini, jangan main dengan masa depanmu. Nah, ini kan sikap kita sendiri ya. Ini yang terpampang di sini kita bacain aja. Kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan, tapi dari kerja keras dalam belajar. Yang ujung orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley, oh ini paman saya ini Arthur ini kalau nggak salah, nggih. Nggih, next. Nah, ini karena boleh bawa HP, kita minta tolong boleh teman-teman buat feedback kami diisi surveinya, nggih. Ada yang nggak bawa HP? Nggak apa-apa, yang bawa HP aja kalau boleh minta tolong bisa di-scan. Sambil souvenir masih ada sisa Mbak? Mungkin kita bagikan aja ya. Atau masih mau ada kuis sampai jam 2 nanti? Enggak ya? Kok tambah jauh kata Bu ya? Minta tolong sambil diisi nggih, teman-teman sambil Mbak Mia dan teman-teman membagikan souvenir. Ini belum ada pembelajaran nggih, teman-teman nggih. Masih swasta. Iya. Memang tidak hanya pendidikan ya. Jadi tadi terpampang di sana bahwa dunia pendidikan masuk dalam top 5 bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penindakan korupsi. Nah,
korupsi itu muncul dari hati. Jadi ketika seseorang ada kesempatan, ketika seseorang ada ruang, ketika seseorang ada waktu, tanpa adanya pengawasan, tanpa tadi kan contoh kalau di kelas tidak boleh menyontek walaupun tidak ada bapak ibu guru, itu yang menjadikan dasar kenapa dunia pendidikan juga masuk dalam perilaku koruptif. Jadi dunia pendidikan tidak lepas dari perilaku koruptif. Koruptif tidak hanya masalah materi, tidak hanya masalah uang, tidak hanya masalah benda, tapi perilaku-perilaku yang tadi disebutkan oleh Mas Yoga, Jumat bersepeda kakak itu bagian dari nilai-nilai yang menyebabkan cikal bakal ya, menyebabkan kita berperilaku korupsi, sehingga dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi tadi yang 9 Jumat bersepeda kakak tadi itu memang harus dilakukan, gitu nggih. Walaupun memang di dunia pendidikan ada pendidikan karakter, ada sekarang sudah disisipkan nggih beberapa kegiatan. Tadi pas waktu di ruangan Pak Kepala Sekolah banyak kegiatan katanya nggih Bu nggih. Kegiatan apa tadi saya juga enggak maksudnya ada yang wiyata nggih Bu tadi Bu. Adi apa gitu, adi gitu nggih. Nggih, itu ada budaya-budaya lokal yang harus dimasukkan, yang sebenarnya memang itu penting, dan ini kami menyisipkan sedikit terkait perilaku anti koruptif untuk teman-teman siswa di SMA Negeri 1 Meranggen. Singkatannya apa toh? Semansa. Meranggennya ikut siapa? Semansam. Oh, soalnya kan Semansa ada Semarang, Semansa. Oh, Semansam, M-nya diikutkan ya? Oh, oke. Jadi gitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Matur nuwun. Kayaknya ini protapnya izin gitu nggih Bu nggih? Ada protapnya gitu kalau bertanya nggih. Memang protapnya gitu nggih. Teman-teman Paskibraka atau tidak? Paskibra bukan? Oh, bukan. Oke, ada tambahan dari ini Mas Akbar. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa di dunia pendidikan masih banyak terjadi korupsi. Yang pertama mungkin gini Pak, dalam dunia pendidikan itu dana yang dikelola cukup besar. Ini kan tidak memandang berapa besar kecilnya uang yang dikorupsi. Ini adalah menyoroti dari sisi frekuensi, kuantitas terjadinya korupsi. Karena di dunia pendidikan dana yang dikelola memang sangat besar. Satu faktornya itu, terus kedua pihak-pihak yang terkait tidak terlalu di dalam operasional pendidikannya. Makanya mungkin belakangan ini banyak hal-hal yang dilarang sebenarnya dalam dunia pendidikan, memungut iuran dengan alasan apapun, mungkin yang dulu masih banyak ya. Sekarang digaung-gaungkan seperti itu karena tadi mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi pendidikan cenderung responsifnya berbeda dengan yang ada di luar, sehingga potensi penolakan itu cukup kecil. Itu yang membuat intensitasnya semakin tinggi. Walaupun mungkin secara akumulasi nilai mungkin tidak terlalu besar, tapi frekuensinya cukup banyak. Kemudian kalau kaitannya dengan dana-dana yang cukup besar di korupsi, biasanya terjadi bukan di level sekolahan tapi di dinas. Ada alokasi-alokasi dana untuk sarpras, pembangunan sekolahan dan lain-lain, bantuan dan lain-lain. Itu juga karena memang beliau-beliau punya kewenangan gitu. Sehingga tadi yang disampaikan Mas Yoga salah satunya menghindari penyalahgunaan wewenang. Tapi yang punya kewenangan besar itu kan hanya sebagian orang. Secara frekuensi penyumbang data ini sedikit.
Tapi mungkin angkanya jauh lebih besar dengan korupsi yang didefinisikan sebagai kerugiannya kecil tapi frekuensinya cukup sering. Karena orangnya banyak, di dunia pendidikan melibatkan banyak orang, tadi anggaran besar, respon dari pihak-pihak yang terlibat tidak terlalu bergejolak ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana, plus ada beberapa yang memiliki kewenangan melakukan penyalahgunaan wewenang. Mungkin itu Mbak Dewi. Terima kasih. Oke baik, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Ya, nambahin boleh ya? 1 menit aja, jadi 11.45. Tadi nggih, kalau saya itu lebih condong ke tadi, sistem dan orangnya. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri nggih teman-teman nggih. Kayak hari ini mungkin kita coba ngasih inputan dari sisi SDM nggih teman-teman nggih. Tapi manakala nanti oh iya iklan, sudah berarti sudah habis. Oke. Itu nggih teman-teman ya. Ya, kami yang lebih dewasa mungkin nggih hanya titip ke teman-teman. Karena saya yakin teman-teman akan nyampe di usia generasi emas 2045 nggih. Kalau jadi pemimpin nanti ingat minimal tadi 9 nilai anti korupsi nggih. Oke. Mungkin ada lagi? Enggak apa-apa? Ada pertanyaan? Mungkin istirahat jam berapa nggih, teman-teman? Hah? Sekarang? Masya Allah. Ya sudahlah, kalau nggak mau nanya nggak apa-apa. Nanti boleh nanti ngunjungi tadi nggih website kami atau Instagram kami, boleh nanya-nanya di situ boleh. Sudah fix? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Saya dan teman-teman mewakili kru dan kerabat kerja hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucapan ya teman-teman ya. Semoga hari ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Pantun? Saya tidak seromantis itu Bapak. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya karena ini juga jam istirahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.